Istana Kekaisaran. Qasim Long menyambut kedatangan Zhao Jian, Jiang Ruo, dan Liu Ruxu di Istana Kekaisaran. Dia berkata Kaisar sedang melakukan pertemuan dengan beberapa menteri sehingga Zhao Jian dan kedua istrinya beristirahat di dalam istana. Kemungkinan besok Kaisar akan menemui mereka. Sontak saja Zhao Jian terkejut mendengarnya. Ini pertama kalinya ia akan tidur bersama dua istrinya bersama-sama. Sepertinya aku harus meminta pelayan untuk membeli pil cap harimau. Aku takut si tampanku tak cukup perkasa meladeni mereka. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis saat memikirkan duel panas yang akan terjadi nanti malam. Qasim Long atau bernama lengkap Xiao Long yang juga tangan kanan Kaisar berbasis kultivasi ranah immortal itu memukul kepala Zhao Jian dengan kipas bambunya. Hei, apa yang kau pikirkan? Selidiknya penasaran karena Zhao Jian malah melamun sembari menyeringai. Ah, aku hanya... Tak perlu dipikirkan Qasim Long. Zhao Jian tersenyum masam. Jiang Ruo mengerutkan keningnya karena ia sudah menebak apa yang ada di pikiran Zhao Jian, sedangkan Liu Ruxu hanya tersenyum saja. Kalau begitu aku akan pergi dan akan mengabarkan kalian kalau Kaisar sudah tidak sibuk lagi. Kata Qasim Long sembari menghilang dari pandangan mereka. Apa yang akan kita lakukan di istana yang sangat besar ini? Liu Ruxu kebingungan dan ia melihat bersikap tenang saja seolah-olah ia sudah terbiasa berada di istana kekaisaran. Zhao Jian tersenyum lebar dan menatap Jiang Ruo. Apa yang kamu bingungkan Ruxuer? Kita hanya tinggal mengikuti istri muda saja hahaha. Jiang Ruo mengerutkan keningnya mendengar ucapan Zhao Jian. Begitu juga dengan Liu Ruxu yang awalnya merasa Zhao Jian sudah tahu akan kemana mereka pergi selanjutnya. Baiklah kita ke paviliun anggrek saja, dulu aku tinggal di sana dan aku yakin pelayan tidak akan mengosongkan kamar-kamar yang ada di sana. Sahut Jiang Ruo memimpin jalan ke paviliun anggrek yang berada di sisi selatan Istana Kekaisaran. Kenapa ayah tidak memanggil kami secara terpisah? Kan? Aku ingin bertemu teman-teman lamaku juga. Gerutunya dalam hati. Pasukan naga dan pelayan yang bertemu dengan mereka langsung mendudukkan wajah untuk menunjukkan rasa hormat ketika ketiga melewati mereka. Liu Ruxu dan Zhao Jian tercengang saat memasuki paviliun anggrek. Tempat itu sangat mewah sekali dan jauh lebih megah dari istana kekaisaran. Lantainya sangat bening seperti permukaan air saja. Berbagai lukisan Jiang Ruo terpajang di dindingnya. Rasa-rasanya aku pernah melihat dewi ini. Zhao Jian melipat kedua tangannya di dada saat memperhatikan lukisan besar Zhao Jian yang berpose berendam di dalam sungai berbatu dan hanya setengah badannya yang terlihat, posenya sangat natural dan cantik. Jiang Ruo yang biasanya selalu diam bila berada di dekat Zhao Jian wajahnya langsung memerah. Dia berteriak, kenapa semua lukisan ini dipajang di luar? Bukankah ini semua koleksi milik ibu? Ibu Jiang Ruo yang telah meninggal setahun yang lalu memiliki hobi melukis dan melukis Jiang Ruo adalah favoritnya. Ini menggemaskan sekali. Seru Liu Ruxu memperhatikan lukisan bayi berusia 2 tahun yang sedang berdiri di bawah pohon persik. Hahaha. Yang ini malah terlihat seperti Dewi Pedang. Zhao Jian tertawa terkekeh-kekeh memerhatikan lukisan gadis 7 tahun yang berlatih pedang tetapi rambutnya berantakan. Jangan dilihat lagi. Ayo cepat jalan. Gerutu Jiang Ruo mendorong punggung Zhao Jian agar melangkah maju. Pelayan wanita muda membungkuk sedikit wajahnya dan berkata, Kaisar yang memerintahkan memajang semua lukisan permaisuri di sini. Jiang Ruo cemberut dan membawa Zhao Jian serta Liu Ruxu ke kamarnya. Dia tidak mungkin memerintahkan para pelayan untuk menyimpan lukisan itu karena ayahnya itu keras kepala. Dia yakin Kaisar Jiang Long pasti akan memaksanya untuk memajangnya kembali.
Dia juga bernapas lega ayahnya tidak memajang lukisannya di istana dan hanya memajangnya di paviliun anggrek saja. Ada 5 kamar kosong di paviliun anggrek, karena Jiang Ruo telah tinggal di Sekte Pedang Abadi maka paviliun anggrek dibiarkan kosong begitu saja. Kaisar sesekali datang ke sana untuk menikmati waktu luang sembari minum teh ditemani oleh para kasim. Kenapa Jiang Gege masuk ke kamarku juga? Kan, sudah kukatakan ada banyak kamar kosong. Jiang Ruo keheranan karena Zhao Jian dan Liu Ruxu ikut masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya mengikuti Jian Gege saja senior Ruo. Sahut Liu Ruxu yang memang terus mengekor pada Zhao Jian. Aku harus berlaku adil, kita akan tidur bersama. Nanti Kaisar marah kalau putri kesayangannya malah dibiarkan tidur sendirian dan menyangka aku mendiskriminasimu. Zhao Jian berkilah. Zhao Jian teringat dengan pil cap harimau yang ia pikirkan tadi, dia kemudian keluar dari kamar. Aku jalan-jalan sebentar, kalian jangan bertengkar, ya. Jiang Ruo hendak membantah ucapan Zhao Jian, tetapi suaminya itu sudah menghilang dari pandangannya. Dia kemudian tersenyum menatap Liu Ruxu. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Di paviliun anggrek ini ada pemandian air panas yang mengandung energi spiritual. Aku sering membawa anggota kelompok Mawar Merah mandi bersama di sana. Seru Jiang Ruo tersenyum hangat. Liu Ruxu langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Dia juga sangat senang ternyata Jiang Ruo sangat baik. Sikapnya kini sama seperti saat berada di kelompok Mawar Merah. Namun, ia bingung kenapa Jiang Ruo bersikap dingin saat berada di sisi Zhao Jian. Dia menduga-duga mungkin Jiang Ruo tidak terbiasa berada dekat dengan pria. Tak ada pelayan pria di paviliun anggrek, sehingga Zhao Jian memberanikan diri menyuruh pelayan wanita untuk membeli pil cap harimau itu. Namun, pelayan wanita yang ia suruh malah menolak karena malu membeli pil seperti itu, tetapi saat Zhao Jian menyodorkan 1 keping emas, pelayan wanita itu langsung bergegas pergi. Zhao Jian kemudian kembali ke kamar Jiang Ruo, tetapi kedua istrinya tak ada di sana. Kemudian ia menggunakan energi spiritual mencari keberadaan mereka dan merasakan aura kedua istrinya itu berada di salah satu tempat dalam paviliun anggrek. Mereka mandi bersama tanpa mengajak diriku. Padahal aku ingin mereka menggosok punggung juga, gumam Zhao Jian bergegas ke sana. Tanpa mengetuk pintu lebih dulu, Zhao Jian langsung melompat ke dalam kolam pemandian air panas. Jiang Ruo terkejut melihatnya dan secara refleks menutup dadanya dengan kedua tangannya. Hei, gantian-gantian bila kamu ingin mandi juga. Gerutunya. Ruoer. Aku ini suamimu, buat apa lagi menjaga privasi? Zhao Jian berdiri dan mendekat ke arahnya. Sekarang tolong ratu masa depan gosok punggungku hehehe. Dia duduk di depan Jiang Ruo. Namun, tiba-tiba tas sihir milik Zhao Jian yang tergeletak di lantai mengeluarkan sinar terang, kemudian valet, Huli Jing dan Daji keluar tanpa mengenakan sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Ini. Silau sekali. Zhao Jian menutup matanya dan segera menghilang dari pemandian air panas itu sebelum Jiang Ruo marah-marah. Hacim. Ayam jago bersin dan merasa tuannya mungkin sedang bersenang-senang di dalam istana. Sial. Hanya gara-gara aku bis jantan tampan. Kenapa aku harus tinggal di kandang kuda? Gerutunya cemberut karena Gaur yang juga bis yang tidak memiliki tubuh manusia tetap boleh tinggal di dalam tas sihir khusus milik Zhao Jian. Episode sebelumnya. Pemenang kompetisi perburuan hutan tengah. Episode berikutnya. Misi khusus dari Kaisar Jianglong. Misi khusus dari Kaisar Jianglong. Keesokan paginya, Zhao Jian merasa tubuhnya seperti akan remuk saja. Dia tidak menyangka kedua istrinya sangat buas sekali bahkan ia tidak dibiarkan berleha-leha untuk mengumpulkan tenaga.
Mereka tidur pulas sekali, gumam Zhao Jian menatap Jiang Ruo dan Liu Ruxu. Ah, lapar sekali. Dia bergegas keluar dari kamar dan akan mencari makanan ke dapur istana kekaisaran. Sepertinya kau tidur dengan pulas, iya. Suara Kasim Long membuat Zhao Jian terkejut dan dia tidak menyangka ternyata kaisar juga sedang duduk bersama Kasim Long sembari minum teh di ruang tamu paviliun anggrek tersebut. Zhao Jian segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada kaisar. Zhao Jian menyapa Kaisar Long. Sudahlah. Tidak perlu bersikap formal begitu, sela Kaisar Jiang Long. Silahkan duduk, kebetulan sekali ada banyak hidangan di sini dan kami yang tua-tua ini tidak akan dapat menghabiskannya. Kaisar Jiang Long tersenyum hangat sehingga Zhao Jian langsung duduk di kursi seberang meja Kaisar. Terima kasih Kaisar. Sahut Zhao Jian gugup. Padahal sosok di hadapannya itu adalah mertuanya. Kaisar melambaikan tangannya, area di sekeliling mereka tiba-tiba diselimuti oleh energi spiritual miliknya. Itu seperti perisai yang membuat perbincangan mereka tidak akan dapat didengar oleh orang lain. Zhao Jian menduga-duga Kaisar Jiang Long hendak membicarakan sesuatu yang sangat penting padanya. Sambil mengunyah sepotong roti, Zhao Jian berspekulasi mungkin ini ada hubungannya dengan sekelompok hakim dan petugas pengadilan yang mengajaknya bergabung dengan faksi keadilan atau kekacauan yang terjadi di perburuan hutan tengah. Selamat telah mencapai ranah paramita, padahal rasanya baru kemarin kamu dan Jiang Ruo mencapai ranah Sein. Keputusanku sangat tepat saat itu membuatmu menikah dengan Jiang Ruo karena kamu itu jenius bela diri. Kata Kaisar Jiang memuji Zhao Jian sehingga Zhao Jian tersenyum lebar senang dipuji oleh Kaisar. Sebenarnya itu berkat bisku yang spesial sehingga energi spiritualku ikut meningkat saat energi spiritual mereka meningkat juga. Sahut Zhao Jian. Kekangan kultivasi di Gui Dao kita berada di ranah paramita dan kau telah mencapai batas itu. Sangat disayangkan jenius bela diri sepertimu harus terkekang di kekaisaran Jiang. Kata Kaisar Jiang Long sembari menghela napas panjang. Zhao Jian merasa perbincangan ini semakin berat dan merasa ada niat terselubung yang ingin disampaikan oleh Kaisar. Beberapa bulan yang lalu tim ekspedisi pencari Gui Dao dari pasukan naga telah menyusup ke sebuah Gui Dao besar yang jaraknya cukup jauh dari Gui Dao kita. Kasim Long melanjutkan pembicaraan itu. Namun, Gui Dao itu juga berenang ke arah yang sama dengan Gui Dao kita. Zhao Jian berkeringat dingin dan menduga-duga dirinya mungkin akan diutus lagi menjadi utusan damai lagi. Pesan yang mereka kirim terakhir kali adalah Gui Dao itu jauh lebih besar dari Gui Dao Kekaisaran Jiang dan kekangan kultivasi di sana adalah ranah World Master yang berarti bila Gui Dao akan dilahap bila bertemu Gui Dao itu, kata Kasim Long lagi. Ternyata ada Gui Dao sebesar itu. Zhao Jian terkejut dan tak dapat membayangkan sebesar apa Gui Dao tersebut. Dalam pesan terakhir tim ekspedisi itu, mereka telah memasang arai teleportasi yang hanya dapat dipakai sekali saja, sela Kaisar sembari mengeluarkan sebuah gulungan kertas jimat. Jimat ini terhubung ke sana, awalnya aku ingin mengirim Kasim Long ke sana untuk menjemput tim ekspedisi itu. Namun, Kasim Long menolak karena takut bila ia pergi maka mantan penduduk kerajaan kura-kura awan akan diusik oleh klan besar maupun oleh entitas lain. Raut wajah Kaisar Jiang Long mendadak tampak sedih. Zhao Jian sudah menyimpulkan pembicaraan ini mengarah padanya. Tidak mungkin rahasia seperti ini dibicarakan tanpa maksud tertentu. Dia berpikir mungkin di sana nanti, ia dapat meningkatkan basis kultivasinya ke ranah World Master dengan cepat karena bila ia tetap di sini maka basis kultivasinya hanya akan mentok di ranah paramita saja, kecuali Kekaisaran Jiang menaklukkan Gui Dao lain. Aku bersedia menjadi mata-mata Kekaisaran Jiang di sana dan akan terus mengiringi pesan agar Kaisar dapat mengarahkan Gui Dao Kekaisaran Jiang menjauh dari Gui Dao asing itu.
Sahut Zhao Jian. Sudut bibir Kasim Long memancarkan senyuman tipis, sedangkan Kaisar Jianglong tampak terkejut. Zhao Jian langsung menawarkan diri tanpa diperintahkan lebih dulu. Tapi, bisakah Kaisar memberikan dana besar untuk biayaku di sana? Zhao Jian tersenyum tipis sembari menggaruk kepalanya karena ia sebenarnya sangat malu melakukan hal itu, tetapi biaya berkultivasi itu butuh dana besar, makanya jarang ada seniman bela diri hebat dari rakyat jelata dan selalu didominasi oleh klan-klan besar. Kasim Long terbatuk-batuk mendengarnya dan mencibir. Zhao Jian tidak tahu malu karena berani meminta dana besar pada Kaisar. Namun, Kaisar Jianglong malah tertawa terkekeh-kekeh. Dia mengatakan yang diucapkan Zhao Jian tidak salah dan berjanji akan memberikan dana besar sebagai bekalnya di Gui Dao asing nanti. Kaisar Jianglong kemudian meminta Zhao Jian beristirahat lebih lama di istana bersama kedua istrinya, karena mungkin mereka akan berpisah sangat lama ke depannya dan dia baru boleh kembali setelah mencapai ranah World Master, makanya dari awal ia juga menyuruh Jiang Ruo dan Liu Ruxu datang ke istana. Apakah kamu yakin orang-orang itu akan mengikuti Zhao Jian ke Gui Dao dinasti Gu Agung itu? Kaisar Jianglong bertanya setelah Zhao Jian pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang dimaksud oleh Kaisar Jianglong adalah kultivator yang menyusup ke Kekaisaran Jiang untuk mencari keberadaan Zhao Jian atas perintah Ye Mo, sepupu Ye Jing yang dibunuh oleh Zhao Jian karena mempraktikkan teknik terlarang. Ye Mo sendiri berasal dari klan Ye yang merupakan salah satu klan besar di dunia Tianlong. Patriark serta penatua di klan Ye tidak dapat memasuki dunia ini karena basis kultivasi mereka terlalu tinggi dan hanya Rana Origin King di dunia Tianlong yang dapat memasuki dunia ini, makanya Ye Mo lah dan beberapa anggota muda klan Ye dikirim. Tetapi Ye Mo membunuh rekan-rekannya karena berencana akan tinggal di dunia ini dan menjadi penguasa tunggal yang memerintah seluruh dunia ini. Aku yakin mereka akan mengejarnya ke sana, dan kita hanya berharap dia menaikkan basis kultivasinya dengan cepat agar dapat melindungi dirinya sendiri atau mencari pendukung di dinasti Gu Agung yang dapat melindunginya dari orang-orang itu. Sahut Kasim Long. Kaisar Jianglong menarik napas dalam-dalam dan merenung, bila Lu Xiaoran tidak melarikan diri maka dia dan Zhao Jian akan menjadi pendekar hebat milik Kekaisaran Jiang, karena kedua orang ini memiliki kemiripan. Di mana basis kultivasi keduanya meningkat dengan cepat apalagi Lu Xiaoran dapat mengalahkan musuh yang 2 tingkat di atasnya sedangkan Zhao Jian adalah Beast Master yang dapat mengendalikan banyak beast. Episode sebelumnya. Istana Kekaisaran. Episode berikutnya. Perpisahan. Perpisahan. Jiang Ruo dan Liu Ruxu sangat terkejut mendengar ucapan Zhao Jian yang mengatakan dirinya akan pergi ke Gui Dao asing sebagai mata-mata dan kemungkinan akan kembali sangat lama. Jiang Ruo menggertakkan giginya. Dulu ia pernah mencintai Lu Xiaoran yang tiba-tiba menghilang dan kini saat ia mulai mencintai Zhao Jian tiba-tiba dia juga ikut menjauh darinya. Aku akan ikut bersamamu. Jiang Ruo tiba-tiba memeluk Zhao Jian dan menangis terseduh-seduh. Liu Ruxu terkejut Jiang Ruo akan memeluk Zhao Jian, padahal biasanya ia selalu bersikap dingin bahkan untuk urusan ranjang saja butuh waktu lama bagi Zhao Jian menggodanya agar ia mau ikut bersenang-senang bersama. Aku akan tinggal di sekte saja. Sahut Liu Ruxu sadar diri kemampuan tidak cukup dan mungkin akan menjadi beban saja di sana nantinya. Zhao Jian mengelus kepala Jiang Ruo dan menyeka air matanya. Kamu tidak bisa ikut karena di sana sangat berbahaya. Tempat yang aku tuju adalah Gui Dao besar yang mungkin memiliki banyak ranah World Master. Kalau kamu ikut aku takut mereka akan merebutmu dariku. Zhao Jian sudah berspekulasi di sana pasti ada karakter kuat seperti tokoh utama dalam cerita dongeng yang dapat membuat para gadis-gadis cantik menempel padanya. Tentu saja Zhao Jian tidak ingin Jiang Ruo maupun Liu Ruxu direbut oleh laki-laki lain. Tapi,
Setelah Jiang Ruo bersikeras untuk tetap ikut bersama Zhao Jian. Zhao Jian menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan-pelan, kemudian ia berjalan ke arah jendela sembari menaruh tangannya ke belakang. Apa kamu tidak khawatir dengan keadilan di negeri kita ini, Ruoer? Zhao Jian terdiam sejenak dan menarik napas panjang lagi. Sebenarnya berat rasanya meninggalkan negeri ini karena tugasku untuk menegakkan keadilan belum terwujud, entah siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet ini. Liu Ruxu sebenarnya ingin tertawa karena ia tahu apa maksud bualan suaminya itu, kemudian ia berkata, Ruxuer akan mendaftar menjadi petugas pengadilan agar dapat meneruskan tugas Jian Gege. Jiang Ruo merasa ada yang janggal. Keduanya seperti sedang memperagakan sandiwara di teater saja. Dia pun cemberut dan menggembungkan pipinya, baiklah aku akan menjadi hakim menggantikan kedudukan Jian Gege untuk sementara. Betulkah? Zhao Jian tiba-tiba sudah berada di hadapan Jiang Ruo sembari menggenggam kedua tangannya. Terima kasih Ruoer. Dari awal aku yakin kamu dan Ruxuer pasti akan meneruskan pekerjaan mulia ini. Godanya sehingga Liu Ruxu akhirnya tertawa terkekeh-kekeh, padahal ia sudah berusaha agar tidak tertawa tetapi ia tak sanggup lagi menahannya karena kelakuan lucu suaminya itu. Sudah berhenti bertingkah aneh-aneh. Gerutu Jiang Ruo, serahkan kitab keadilan padaku agar aku dapat membersihkan kotoran yang menggerogoti kekaisaran ini. Katanya dengan tegas. Zhao Jian tidak menyangka Jiang Ruo benar-benar mau menjadi hakim menggantikan dirinya. Dia kemudian mengeluarkan kitab keadilan dari tas sihirnya. Dia kemudian menyerahkannya pada Jiang Ruo dan menjelaskan cara kerja kitab keadilan itu. Karena dirinya akan pergi lama dan tidak tahu kapan kembali, Zhao Jian langsung mendorong Jiang Ruo dan Liu Ruxu ke atas ranjang. Dia harus melakukan pergulatan panas hingga tongkat saktinya tak bisa tegak lagi. 2 hari kemudian, Zhao Jian mengantar Jiang Ruo dan Liu Ruxu kembali ke Sekte Pedang Abadi karena Kasim Long mengatakan dirinya akan menjalankan misi ke dinasti Gu Agung tengah malam nanti. Penatua Xiaoxi sangat terkejut mendengar penjelasan Zhao Jian bahwa ia akan menjadi mata-mata kekaisaran Jiang di Gui Dao asing. Dia kemudian mengeluarkan tas sihir. Aku tahu tas sihirmu dapat menampung bis tetapi itu hanya untuk bis betina saja, sedangkan yang jantan malah kau suruh berjalan. Zhao Jian tertawa mendengarnya. Aku sebenarnya berencana akan meninggalkan ayam jago di puncak penjinak bis, Penatua Xi. Makanya ia datang ke sini. Bawalah dia dan kalau yang dikatakan oleh kaisar itu benar, maka kamu harus melakukan kontrak jiwa dengan lebih banyak bis agar di masa depan kamu dapat melindungi kekaisaran Jiang dari serbuan Gui Dao asing. Kata Penatua Xiaoxi. Kita tidak tahu berapa banyak ranah World Master Gui Dao asing, kalau kamu memiliki banyak bis yang setara dengan ranah World Master maka siapapun yang ingin menghancurkan kekaisaran Jiang kita maka kamu akan menjadi tameng kami menghadang mereka hahaha. Zhao Jian menerima tas sihir itu dan mengalirkan energi spiritualnya. Di dalamnya ternyata memiliki ruang dimensi yang luas dan itu mampu ribuan bis ikan paus berukuran besar. Dari mana Penatua Xi mendapatkan tas sihir ini? Selidiknya penasaran karena ini pertama kalinya ia melihat tas sihir yang memiliki daya tampung besar. Aku membelinya dari pelelangan. Orang yang menemukannya menjualnya karena tidak dapat membuka segelnya. Saat aku menghancurkan segelnya ternyata di dalam ada belasan bis dan salah satunya adalah bis ular 7 warna yang melakukan kontrak jiwa dengan Xuanji. Kalau kamu mau ambil saja beberapa bis liar yang belum dikontrak jiwa itu. Sahut Penatua Xiaoxi. Zhao Jian merasa tidak ada bis yang spesial di puncak penjinak bis dan ia pun menolak tawaran itu. Lagi pula untuk merawat mereka butuh sumber daya yang sangat besar, sementara dana besar yang dijanjikan oleh kaisar ternyata hanya 1000 keping emas saja. Apa kau memang tidak bisa membawaku ke sana?
Tanya Penatua. Xiaoxi tergiur ikut ke dinasti Gu Agung dan meningkatkan basis kultivasinya di sana hingga ke ranah World Master. Kita bisa saling bahu-membahu, kalau kau mau aku juga bersedia menjadi selirmu. Godanya sembari mengedipkan mata. Walaupun Xiaoxi memiliki wajah yang cantik tetapi sikapnya seperti laki-laki sehingga Zhao Jian mengerutkan keningnya, tidak menyangka Penatua berambut merah itu akan menggodanya. Zhao Jian menyilangkan kedua tangannya dan berkata, jimat teleportasi itu hanya bisa membawa satu orang saja. Yah, sayang sekali. Penatua. Xiaoxi menghela napas panjang. Kalau Penatua si penasaran rasanya seperti apa, aku mau kau mengajari Penatua. Cukup berikan aku beberapa keping emas sebagai bekal perjalananku. Sahut Zhao Jian tersenyum lebar. Xiaoxi mengerutkan keningnya dan langsung menendang dada Zhao Jian sehingga terlempar dari gubuk yang berdiri di dahan pohon besar tersebut. Xuan Ji yang hendak meminta jatah pil immortal bulanan terkejut melihatnya. Dia segera berbalik badan dan berpikir lebih baik mengambil misi saja daripada harus berurusan dengan Penatua Xiaoxi. Sial. Padahal aku hanya menawarkan jasa saja, kenapa Penatua si malah marah? Gumam Zhao Jian menggerutu. Aku yakin bila aku murid puncak lain maka Penatua di sana akan memberikan bekal sumber daya yang besar untukku. Keluhnya lagi. Kembalikan saja tas sihir yang kuberikan itu bila kamu merasa aku sangat miskin, asal kau tahu tas sihir itu seharga 1000 keping emas yang membuatku berutang pada semua Penatua di puncak penjinak bis. Suara Penatua Xiaoxi menggema di benak Zhao Jian. Aku tidak mengeluh kok, Penatua si. Terima kasih atas hadiahnya dan sampai jumpa lagi di masa depan. Zhao Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat sebelum melesat meninggalkan puncak penjinak bis. Episode sebelumnya. Misi khusus dari Kaisar Jianglong. Episode berikutnya. Dinasti Gu Agung. Dinasti Gu Agung. Setelah Zhao Jian berangkat ke dinasti Gu Agung, Kaisar Jianglong mengumumkan bahwa dia telah menjalankan misi pengintaian keluar dari Kekaisaran Jiang sehingga para entitas yang membencinya sangat senang mendengar kabar itu. Mata-mata yang dikirim Ye Mo juga segera mengirim pesan padanya bahwa Zhao Jian telah menuju Gui Dao bernama dinasti Gu Agung. Jian San, pemimpin penegak hukum Sekte Pedang Abadi juga segera mengirim pesan pada Lu Xiaoran bahwa Zhao Jian telah menuju dinasti Gu Agung. Hanya satu batang dupa setelah Kaisar Jianglong mengumumkan kepergian Zhao Jian, Hakim Agung tiba-tiba mengundurkan diri dan Kaisar mengumumkan mengangkat Kasim Long menjadi Hakim Agung sementara sebelum ia menemukan sosok yang cocok mengisi posisi Hakim Agung. Kaisar juga mengatakan kalau Jiang Ruo telah menjadi hakim yang langsung berada di bawah perintah Kasim Long sehingga hakim lain tidak dapat mengusik keputusan yang buat nantinya. Kabar itu membuat klan-klan besar maupun militer panik, karena tidak menyangka calon ratu masa depan Kekaisaran Jiang akan turun tangan langsung mengusik kepentingan pribadi mereka. Hakim-hakim dan petugas pengadilan yang tergabung dalam faksi keadilan langsung bergabung dengan Jiang Ruo, sementara hakim-hakim dan petugas pengadilan yang selama ini menikmati hasil suap menjadi panik karena tidak ada sosok kuat yang melindungi mereka. Di hari pertama pengumuman Jiang Ruo menjadi hakim, penangkapan besar-besaran dilakukan di kota-kota besar di seluruh Kekaisaran Jiang. Hakim, petugas pengadilan, komandan militer, beberapa penatua berbagai klan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi, suap, penggelapan pajak dan sebagainya. Kaisar Jiang Ruo sangat senang dengan pencapaian yang diraih putrinya itu, walaupun penampakan itu tidak menyasar ke patriark klan dan jenderal militer. Dari awal ia sudah memperingatkan Jiang Ruo untuk tidak mengusik tokoh-tokoh besar karena itu dapat mengakibatkan kekacauan yang mengakibatkan para penduduk tidak bersalah menderita.
Sinar menyilaukan tiba-tiba muncul di langit hutan belantara di salah tempat di dinasti Gu Agung. 10 ranah Sein yang menjaga formasi sihir langsung menghunus senjata masing-masing. Mereka adalah prajurit dinasti Gu Agung yang ditugaskan menjaga lingkaran sihir itu. Beberapa bulan yang lalu komandan mereka menemukan orang-orang asing yang keluar dari hutan. Saat ia menanyakan identitas mereka, mereka malah kabur dan saat tertangkap melakukan bunuh diri dengan menelan pil racun sehingga ia tidak mengetahui apa motif mereka. Namun, ia curiga mereka berasal dari luar dinasti Gu Agung karena ada formasi sihir di dalam hutan. Awalnya dia menjaga formasi sihir itu dengan mengerahkan ratusan prajurit dan akan menyerang apapun yang muncul dari sana, tetapi hari demi hari tak ada yang muncul dari formasi sihir itu dan dia pun mulai mengurangi jumlah prajurit yang menjaganya hingga kini yang tersisa hanya 10 ranah Sein saja. "Siapa kamu?" bentak salah satu ranah Sein saat seorang pemuda tampan muncul dari formasi sihir. 10 ranah Sein terlihat panik karena aura ranah Paramita yang tentunya bukan tandingan mereka. Bagi ranah Paramita mengalahkan ranah Sein hanya seperti membalikkan telapak tangan saja. Salah satu dari mereka langsung menembakkan kembang api yang langsung membentuk gambar kapak. "Berpencar!" seru salah satu dari mereka. Langkah itu agar salah satu dari mereka dapat melarikan diri sehingga nanti salah satu dari mereka akan melaporkan seperti apa wajah pemuda itu. Kemudian pelukis akan melukiskan wajah pemuda itu dan menyebarkan lukisan wajahnya ke kota-kota terdekat dari hutan itu. "Hei, tunggu!" seru Zhao Jian bingung kenapa mereka malah kabur. Apa mereka bukan pasukan naga? Gumamnya memutuskan mengejar salah satu dari mereka. Hanya dalam hitungan beberapa tarikan napas, Zhao Jian telah menangkap salah satu dari mereka. "Lepaskan aku!" teriak prajurit muda yang terlihat seperti pria berusia 28 tahun tersebut. Dia tidak dapat bergerak karena aura ranah Paramita milik Zhao Jian menekannya, tubuhnya tidak dapat digerakkan lagi. "Di mana orang-orang yang memasang formasi sihir itu?" selidik Zhao Jian. Prajurit itu tak mau menjawab dan malah memaki-maki Zhao Jian, sehingga Zhao Jian mengerutkan keningnya kesal dengan ulahnya itu. "Aku berjanji akan melepaskanmu bila kamu mengatakan apa yang terjadi pada mereka. Kalau kamu tidak mau menjawabnya maka jangan salahkan aku bila." Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai jahat. "Aku yakin seringaiku ini akan membuatmu ketakutan layaknya telah melihat hantu Kasim ngesot." Pikir Zhao Jian merasa sudah seperti tokoh antagonis saja. "Jangan bunuh aku tuan muda. Aku memiliki istri dan anak yang harus kunafkahi di rumah. Tolong lepaskan aku dan aku akan mengatakan apa yang terjadi pada mereka." Prajurit itu menangis terseduh-seduh saking takutnya membayangkan siksaan yang dilakukan oleh Zhao Jian padanya. "Cepat katakan," sahut Zhao Jian sudah tidak sabar ingin mengetahui nasib pasukan naga itu. "Komandan Masian menemukan keberadaan mereka dan mereka langsung menelan racun agar kami tidak mengetahui apa tujuan mereka membuat formasi sihir di dalam hutan ini." Seru prajurit itu terbata-bata. "Bolehkah aku pergi, tuan muda? Siapa yang berani mengusik orang-orangku akan menyusul mereka ke dunia bawah," sahut Zhao Jian dengan tatapan tajam. "Itu yang biasanya dikatakan oleh tokoh-tokoh utama dalam cerita dongeng yang kubaca, tapi kita bukan berada dalam negeri dongeng maka kau kuampuni." Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman tipis dan tiba-tiba langsung menghilang di bawah hembusan angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba muncul. Prajurit itu bernapas lega pemuda asing itu akhirnya pergi. Dia mengira lehernya akan ditebas olehnya karena ia sempat merasakan niat membunuh merembes dari pemuda itu. "Sial! Aku harus kembali ke kota." Gumamnya segera melarikan diri karena takut pemuda itu akan berubah pikiran.
Zhao Jian sebenarnya bersembunyi di balik pepohonan dan diam-diam mengikuti prajurit itu keluar dari hutan. Kota Sinde, gumam Zhao Jian membaca tulisan besar di gerbang masuk kota tersebut. Sebelum melangkah ke dalam kota Sinde, ia melepaskan topeng kulit yang mirip wajah Xuan Ji dari wajahnya. Dia sengaja menggunakan topeng wajah itu untuk berjaga-jaga ada yang akan menyergapnya di formasi sihir yang dibuat oleh pasukan naga. Dan dugaannya itu benar walaupun yang menunggunya hanya pion-pion kecil yang langsung melarikan diri saat mengetahui yang muncul ternyata sosok yang tidak dapat mereka kalahkan. Dia juga sengaja meniru wajah Xuan Ji karena ia merasa Xuan Ji adalah sosok yang diberkahi oleh surga dan akan menjadi pendekar hebat di masa depan, sehingga tidak apa-apa memberikannya tambahan sedikit musuh, karena biasanya tokoh utama itu selalu memiliki banyak musuh. Selamat datang Tuan Muda di kota Sinde. Sapa prajurit yang berjaga di gerbang masuk kota sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Jian melambaikan tangannya dan melempar satu keping perak ke hadapan prajurit itu agar identitasnya tidak perlu diperiksa. Terima kasih Tuan Muda. Prajurit itu tersenyum lebar dan menangkupkan tinju lagi. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan senyuman tipis dan melangkah dengan santai ke dalam kota Sinde. Hehehe. Ternyata memakai pakaian mahal dapat menyelesaikan sedikit masalah. Gumam Zhao Jian yang telah mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Kaisar Jiang Long saat masih muda. Dia menyuruh Jiang Ruo mengambil pakaian itu dari lemari tempat koleksi pakaian milik Kaisar saat masih muda. Tak tanggung-tanggung, Jiang Ruo memberinya 10 pakaian mewah dan bila dijual maka satu helainya mungkin berkisar 100 keping emas dan bila ia kehabisan dana maka ia sudah berpikir akan menjual pakaian itu walaupun ia mengatakannya pada Jiang Ruo hanya meminjamnya saja. Episode sebelumnya. Perpisahan. Episode berikutnya. Kota Sinde. Master. Kota Sinde. Pertama apa yang akan kulakukan, ya. Gumam Zhao setelah berjalan mengelilingi kota Sinde yang ternyata hanya kota kecil tersebut. Dia juga telah mendapatkan informasi dari anak kecil berusia 10 tahun bahwa dinasti Gu Agung ini sangat luas sekali. Kalau Guidao Kekaisaran Jiang bila dibandingkan dengan tempat di bumi itu sebesar Pulau Kalimantan maka dinasti Gu Agung itu sebesar benua Australia. Maka wajar saja kekangan kultivasi di dinasti Gu Agung telah mencapai ranah World Master. Pasukan naga sepertinya telah berkeliling banyak tempat di dinasti Gu Agung hingga akhirnya memutuskan membuat formasi sihir di hutan dekat kota Sinde, karena kultivator terkuat di sini hanya ranah Paramita saja, termasuk komandan militer dan tuan kota yang memerintah kota ini. Mumpung aku masih kaya untuk saat ini, aku akan makan siang di restoran mahal saja. Gumam Zhao Jian sudah berhenti tepat di halaman sebuah restoran yang terlihat cukup mewah. Karena pakaiannya terlihat mewah, seseorang pelayan wanita cantik langsung menghampirinya. Selamat datang Tuan Muda. Sapanya dengan senyum hangat. Aku akan memesan makanan terenak di sini. Sahut Zhao Jian tersenyum pada pelayan wanita itu. Pelayan itu sangat senang ternyata Zhao Jian bukan tipikal tuan muda sombong yang sering ia temui. Dengan senang hati ia menuntun Zhao Jian ke lantai 3 yang merupakan ruang untuk pelanggan yang memesan makanan mewah, biasanya dari kalangan kultivator dan petinggi klan yang sering makan di ruangan itu. Silahkan duduk Tuan Muda. Aku akan segera membawakan pesanan Anda. Seru pelayan wanita itu. Zhao Jian mengangguk pelan dan duduk di kursi yang kosong, beberapa mata tertuju padanya karena tampilannya yang terlihat mewah, mereka pasti berspekulasi tentang asal-usulnya. Namun, ia mengabaikan mereka dan menutup matanya untuk merasakan energi spiritual di sekitarnya. Negeri ini benar-benar hebat, untung saja aku yang diutus oleh Kaisar. Pikir Zhao Jian tersenyum tipis.
Setelah ini aku harus menuju kota besar untuk mendapatkan informasi apakah dinasti Gu Agung sudah mengetahui kalau Gui Dao Kekaisaran Jiang telah dekat dengan mereka. Tentu yang paling utama adalah membeli sumber daya agar aku dapat menerobos ke ranah immortal, pikirnya lagi. Silahkan dinikmati hidangannya Tuan Muda. Suara pelayan wanita tadi membuyarkan lamunan Zhao Jian. Banyak sekali. Apakah aku akan langsung bangkrut di hari pertama menjalankan misi? Gerutu Zhao Jian dalam benaknya, karena di hadapannya kini terhidangkan kepala bis kambing, bis kelinci, bis ikan dan sayuran yang merupakan herbal berusia ratusan tahun. Tuan Jian, kami mau makan juga. Suara valet, Huli Jing berdehung di benak Zhao Jian, untung saja Daji hanya mengatakan, saja dan Gaur tidak mengatakan apa-apa, karena tidak mungkin ia dikeluarkan di dalam restoran mengingat dia tidak memiliki tubuh manusia. Baiklah. Sahut Zhao Jian yakin dirinya akan menjadi pusat perhatian setelah ini. Setelah selesai maka aku harus meninggalkan kota ini. Pikirnya lagi. Cantiknya. Tuan muda itu ternyata Beastmaster. Tapi ini pertama kalinya aku melihat Beastmaster melakukan kontrak jiwa dengan 3 Beast dan Beastnya memiliki tubuh manusia. Mungkinkah dia berasal dari keluarga dinasti Gu Agung? Spekulasi liar mulai menggema di dalam ruangan itu, Zhao Jian memilih mengabaikan mereka selama mereka tidak mengusiknya. Enak sekali. Gumam Zhao Jian saat mengunyah daging bis ikan. Ah, kasihan juga Gaur dan ayam jago, pikirnya sembari memasukkan beberapa makanan ke dalam tas sihirnya agar keduanya juga menikmati hidangan mahal itu. Setengah batang dupa kemudian, Zhao Jian memanggil pelayan wanita untuk membayar biaya makannya itu. Pelayan wanita itu mengatakan semua biaya makannya adalah 100 keping emas yang membuat Zhao Jian terbatuk-batuk kaget mendengarnya. Pelayan wanita itu terkejut melihat reaksi Zhao Jian dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Zhao Jian pun mengatakan dia baik-baik saja dan membayar tagihan makannya serta memberikan tips 1 keping emas untuk pelayan wanita itu agar ia terlihat seperti tuan muda kaya. Setelah meninggalkan restoran, seorang gadis muda mengikutinya dari belakang sehingga Zhao Jian mengurutkan keningnya karena tidak jauh dari gadis muda itu ada 5 pria ranah Sein yang juga ikut bergerak secara diam-diam. Tuan muda tunggu. Seru gadis muda itu tersenyum cerah. Ada apa? Sahut Zhao Jian berhenti berjalan, pakaiannya terlihat cukup mewah juga, dia pasti putri dari tokoh besar di kota ini. Pikirnya berspekulasi. Gadis itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, apa yang dilakukan tuan muda di kota kecil ini. Apakah tuan muda berasal dari ibu kota? Rentetan pertanyaan itu membuat Zhao Jian mengerutkan keningnya, dia berpikir sejenak mencari alasan untuk berkilah. Aku hanya mampir saja karena akan kembali ke sekte setelah menjalankan misi. Sahut Zhao Jian dengan jawaban standar saja agar tidak terlihat mencurigakan. Aku menyangka tuan muda akan singgah ke kediaman kami. Sahut gadis itu menghela napas panjang. Kalau begitu tuan muda pasti dari sekte naga surgawi, kan? Apakah tuan muda dekat dengan Lu Xiaoran murid terkuat yang dapat mengalahkan lawan yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya itu? Zhao Jian berpikir apakah Lu Xiaoran yang dikatakan gadis ini sama dengan Lu Xiaoran yang pernah ia lawan sebelumnya. Dia langsung menepis pikiran liarnya itu dan berpikir itu tidak mungkin Lu Xiaoran yang pernah ia lawan tersebut, dia pasti Lu Xiaoran yang berbeda. Nona muda Musie, Anda tidak boleh mengganggu tuan muda itu. Pria berusia 40-an tahun akhirnya muncul di belakang gadis bernama Musie itu. Pria itu memiliki basis kultivasi ranah paramita sama dengan Zhao Jian. Pria itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, dia tidak ingin sosok kuat seperti Zhao Jian terusik oleh pertanyaan-pertanyaan konyol dari Musie. Dia curiga Zhao Jian adalah anggota keluarga dinasti Gu Agung atau dari klan besar,
karena hanya dari entitas seperti itulah yang dapat memiliki bis tingkat surgawi, apalagi ini pertama kalinya ia melihat ada bis yang memiliki wujud manusia. Zhao Jian juga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan tersenyum tipis. Sebenarnya aku harus kembali ke Sekte Naga Surgawi segera, kalau aku tidak buru-buru maka aku akan senang bercengkrama dengan Nona muda Xie. Ah, sayang sekali ya. Mudah-mudahan di masa depan kita bertemu lagi atau bila kalian datang ke ibu kota dan berjumpa dengan diriku maka jangan segan-segan untuk menyapaku. Karena Sekte Naga Surgawi itu terdengar seperti sekte paling besar di dinasti Gu Agung, Zhao Jian pun berpura-pura menjadi murid sekte itu agar bisa segera meninggalkan kota Xinde. Pria itu dan Mu Xie terkejut mendengar Zhao Jian ternyata adalah murid Sekte Naga Surgawi. Keduanya pun segera menangkupkan tinju lagi untuk menunjukkan rasa hormat. Semoga perjalanan Tuan Muda berjalan lancar, seru keduanya. Zhao Jian mengirim suara telepati agar ayam jago keluar dari tas sihir pemberian penatua Xiao Xi. Pria itu dan Mu Xie kembali tercengang karena Zhao Jian ternyata masih memiliki bis lain. Zhao Jian melompat ke atas punggung bis ayam surgawi tersebut dan melambaikan tangan pada keduanya. Kemudian ayam jago melompat tinggi ke udara, keduanya langsung menghilang dari pandangan mereka. Tak lama berselang, Komandan Masian datang bersama 100 prajurit setelah mendengar ada kultivator asing yang datang ke kota Xinde. Dia curiga mungkin itu adalah orang asing yang dikatakan oleh bawahannya. Salam Komandan Ma. Sapa Mu Xie menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Masian turun dari kudanya dan menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Salam Nona mudamu. Aku mendengar kalian bertemu orang asing itu, apakah wajahnya seperti ini? Dia menunjukkan lukisan pemuda tampan, tetapi Mu Xie menggelengkan kepala. Tuan muda tadi itu adalah murid Sekte Naga Surgawi dan bukan seperti ini wajahnya. Iya, kan, Paman? Mu Xie menatap pria di sebelahnya yang langsung menganggukkan kepala tanda setuju dengan ucapan Mu Xie. Berarti bukan dia orang asing yang datang melalui formasi sihir itu. Sahut Masian kecewa karena tidak memiliki jejak kemana perginya orang asing itu. Kalau begitu kami pergi dulu, berhati-hatilah bila bertemu orang asing karena ada kultivator ranah paramita muncul di hutan. Dia kemungkinan besar bagian dari orang-orang asing yang meminum racun yang dulu itu. Kita tidak tahu apa motif mereka. Bisa saja itu membahayakan kota Xinde. Mu Xie terkejut mendengarnya, pria di sebelahnya langsung menyarankan agar ia kembali ke kediamannya, sedangkan rombongan Masian langsung menuju hutan dekat kota Xinde. Episode sebelumnya, Dinasti Gu Agung. Episode berikutnya, pembuktian kekuatan Gaur.